La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal akhir. Ya, artinya begini. Aku merasa bahagia ketika engkau ada di sampingku pada saat aku membutuhkan kamu. Dengar dulu, aku sangat bahagia sekali ketika engkau berada di sampingku ketika aku membutuhkan kamu. Tapi yang paling hebat adalah ketika engkau ada di sini tanpa aku harus memproklamirkan keinginanku bahwa aku membutuhkan kamu. Paham boleh? Iya. Ya kalau datang undang mah biasa namanya. Ya kan gitu. Jadi artinya bahwa mereka memintanya itulah seperti inilah. Jadi ujung-ujungnya saya mau nanya nih, orang Cina yang kaya-kaya minta doa rezeki nggak sama Allah? Hoa Diok yang punya kilang minyak 50 itu pernah minta rezeki sama Allah? Onassis, Adnan Khashoggi, enggak kan? Haji siap yang berbusa-busa tuh. Nggak kaya-kaya juga. Begitu panen diintel melawan padinya. Waduh, berapa ton dihitung dari jawaban tuh. Menghitung padinya Haji Samnya lawan mana? Iya, menghitung. Kira-kira berapa ton padinya. Iya. Ya itulah kira semacam itu. Ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan begini, kalau doa yang panjang-panjang sampai berjam-jam itu namanya munajat namanya. Kalau doa mah to the point, ayyama tad'u falillahil asmaul husna. Minta rezeki ya Razak, sudah paham Allah juga. Pengen dapat jabatan ya Wahhab, pengen dicintai ya Wadud, pengen disayang ya Rahman ya Rahim. Iya kan? Pengen berwibawa ya Muhaimin ya Jabbar, kan begitu. Nah, ketika ada orang berdoa berjam-jam sampai tangan saya capek, amin ya. Ternyata doa kunut dibaca, doa akasa, salawat narjo dibaca setengah jam. Ujung-ujungnya mereka minta apa ya? Itu namanya lagi pamer doa. Ya, jadi yang panjang-panjang itu namanya munajat. Munajat itu bahasa Indonesia apa ya? Curhat lah. Iya, curhat pada Allah. Gitu maksudnya. Kalau demam itu the point aja lah. Kalau kamu pengen kawin gimana doanya? Gampang, pengen kawin. Iya kan? Kalau pengen sugih ya pengen sugih itu aja cepat aja kok. Sebab di dalam Al-Quran sendiri doa-doanya para nabi, para rasul semuanya to the point kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada lagi doa penyanda Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Ya. Semuanya singkat. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Dzubu nufusakum wa ahwiyatakum wa tiba'akum bis-saumid daim." Leburlah nafsumu, hawa nafsumu, dan watak kebiasaanmu dengan berpuasa daim, saum daim, puasa daim, artinya puasa yang terus menerus. Sebab untuk mengendalikan hawa nafsu ini paling efektif dengan puasa kok. Tetapi juga tergantung usianya ya. Ya kalau sekarang mah efektif, bapak-bapak mah udah efektif puasa itu mengendalikan nafsu. Tapi pada saat-saat kita sedang usia masa usia pubertas,
puasa nggak mempan. Iya, masih kurang. Ditambah olahraga, betul nggak? Ditambah kegiatan yang lain, baca buku sebanyak-banyaknya. Puasa saja masih belum mempan kalau masa kita sedang usia masa puber, masa usia ya 15, 16 sampai 21 itu sedang di tengah di puncak pubernya ya. Itu kan tidak kurang efektif. Ditambah olahraga, tambah baca buku dan segala macam kegiatan. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian wassalati daim, salat daim, wasabr daim, dan kesabaran yang daim, selalu bersabar. Iya. Ista'inu bisabri was salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain. Bersabar dan berdoa. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu bisabri wassalat, dengan sabar dan berdoa. Wassalati, dan as-salat, doa. Ya. Idza sahha lil 'abdi zawabanu nafsi, zawaban ya. Pak Ahmad, zawaban bukan zuban ya, zawaban. Semua fi'il yang menunjukkan kata kerja, yang menunjukkan gerak, bergeser, berjalan, melangkah, itu masdarnya wazannya fa'alan. Dzaba yadubu, zawaban. Saro yasri, saroyan. Ghala yagli, ghalayan. Paham? Ya. Apabila seorang hamba sudah betul-betul melebur nafsunya dan hawa nafsunya dan watak tabiatnya, baqiya huwa wa maulahu bila sahmatin, maka dia akan bersama majikannya tanpa ada gangguan sedikit pun. Baqiya qalban wa sirran wa maulan wa maula si'atin bila dhiqi afiyatin wa bila saqamin. Nanti akan menjadi hati yang lapang tanpa ada rasa sesak napas, kesempitan, dan merasa sehat walafiat, tanpa ada rasa sakit bila saqamin. Kunu uqala, jadilah engkau orang-orang yang cerdas, yang pandai berpikir, atau yang berakal sehat, kata Rocky Gerung. Wa ta'allamu wa'malu wa akhlisu, banyak belajar, banyak beramal, dan tuluskan hatimu. Ya gulamu, wahai anakku, ta'alam minal khalqi, belajarlah kamu kepada sesama makhluk, belajarlah kepada sesama, kepada gurumu, kepada temanmu, belajar. Tsumma minal khaliq, baru setelah itu baru kamu belajar dari Tuhanmu. Belajar aja dulu dengan orang sekitar kamu. Jangan masa belajar nahu sama Allah, ya saya aja dulu. Ya kan gitu. Nah kalau iya dong. Ya sekarang gini, Syihab cuma nanya, kalau ada orang tidak paham tentang balaghah, tentang nahu sorof, ya kan gitu, tentang arud qafiyah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, bisa bertanya kepada saya kan, betul nggak? Nah kalau saya nggak paham, nanya sama siapa? Kalau Anda tidak paham tentang linguistik, nanya sama saya. Kalau saya nggak paham, nanya sama siapa? Kesulitan bagi saya kalau tanya lagi. Terus yang jadi masalah gimana? Ada yang bertanya, Allah bisa ditanya tak? Jadi selama ini kau kira Allah nggak bisa ditanya gitu? Nanti jawabannya gimana sih? Jadi selama ini mereka yakin Allah ada, tapi nggak jelas. Kalau ada kan boleh ditanya. Kalau ada kan bisa menjawab.
Ya kenapa masih kamu tanyakan? Itu salah. Hanya saja ini juga manusia karena salah perangsa. Bertanya sama Allah tuh dalam bahasa fikihnya namanya istikharah, ya kan? Tetapi istikharah ini hanya dipakai satu kali ketika akan mencari jodoh, betul nggak? Ada nggak di sini orang yang bikin rumah istikharah dulu? Nanam sabrang istikharah dulu ada nggak? Nanam sembaka istikharah dulu ada nggak? Nggak ada. Istikharah itu hanya dipakai ketika orang itu sedang mencari jodoh. Jadi istikharah itu adalah pertanyaan kepada Tuhan tentang jodoh. Itu ya artinya. Padahal istikharah itu apa saja, kan gitu. Nah lalu cara-cara istikharah ya saya kira metodenya terlalu banyak sekali ya. Dengan ada, tapi ya kalau yang paling populer mah biasanya dengan sholat ya. Namanya sholat apa? Sholat istikharah. Berapa rakaat tuh? Allahumma ini astakhiruka. Oke. Kemudian istikharah itu apa sih maknanya bahasa Indonesianya istikharah itu? Istikharah itu asal katanya dari khairun. Ini Kang aja khairan nih. Ini khairun tuh khairan sama kan? Khairan sama ya. Itu ala hasbi mahali i'rabihi. Iya. Nah, ketika diikutkan wazan istaf'ala menjadi istakhyara. Kemudian iya-nya diganti dengan alif. Sebelum diganti harokatnya nuqilat harakatul ya ila ma qablaha tsumma ubdilatil ya'u alifan fasara istakhara. Menjadi istikharah itu artinya bertanya kepada Allah mana yang lebih baik. Oke, itu aja. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa yang jadi?